Rata-rata yang saya jalanin, rata-rata perusahaannya terakhir-terakhirnya hilang. Jadi saya hanya spesialis sebagai konsultan saja. Nah, ketika saya bertemu dengan Vidi, hal yang pertama yang membuat saya melihat berbeda adalah waktu acara Imlek kebetulan saya juga diundang ke sana. Dan ketemu bos, kita duduk yang tadi katakan di emperan ya. Itu tidak biasa. Biasanya kalau ketemu bos biasanya dijamu habis-habisan ya. Nah ini kok ini di emperan di apartemen ya. Biasa dikasih hotel mewah. Mungkin mereka lebih tahu ya. Mungkin yang di sini mungkin banyak juga pengalamannya ya. Terus yang kedua yang saya melihat bahwa Vidi berbeda adalah ketika acara pertama di Jakarta ya, acara pertama di Jakarta. Kalau di kita kan roadshow mulai 13 Januari ya, 13 Januari saya masih ingat pertama saya ditelepon suruh datang ke Bali ya. Pertama kali itulah saya dulu sudah kenal Joe tapi cuman sekedar kenal saja ya. Disitulah saya kenal Joe, saya sapa dengan bahasa Mandarin. Dia bilang belagu lu katanya. Ingat. Soalnya saya lupa Joe itu siapa. Saya pikir orang Malaysia. Jadi saya sapa pakai bahasa Mandarin. Terus setelah habis kita roadshow sampai ke Jakarta. Nah ke Jakarta itu kita buat acara besar, yaitu pertama kali seminar di Jakarta dengan yang hadir lebih kurang 250 orang ya. Itu acara makan malam. Acara makan malam itu yang dikeluarkan uang itu satu orang makan malamnya waktu itu lebih kurang 750.000 per orang. Nah, artinya ketika sebuah perusahaan biasanya mereka datang ke Indonesia mau mengeruk sebuah mencari sebuah peluang untuk mendapatkan omset. Ketika dia menghabiskan uang sekian banyak, akhir acara pasti ada sesi closing. Pasti ada sesi closing. Siapa mau join berapa? Artinya ketika dia keluarkan uang 1 miliar, malam itu dia harus menarik uang lagi lebih dari itu. Nah, pada saat di acara itu saya ada sedikit kaget. Kok acara selesai langsung ditutup? Jadi gak ada sesi closingnya. Nah disitulah saya melihat bahwa Vidi ini memang berbeda. Biasanya acara yang namanya money game segalanya pasti ada sesi closing. Tapi Vidi selama saya jalankan, kita keliling Indonesia pun itu tidak pernah ada sesi closing. Habis kita acara ya, dan tema acara kita adalah edukasi. Jadi kita tujuannya adalah mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia supaya mengerti yang namanya startup Vidi ini. Jadi tujuan kita adalah mengedukasi. Nah, untuk keputusan mereka mau berjoin, ingin join atau tidak, itu setelah acara mereka pulang, mereka pikirkan sendiri bahwa Vidi ini bagus atau tidak, nanti mereka pikir sendiri. Kita tidak pernah memberikan sesi closing. Dan di Vidi ini juga saya sering menyampaikan bahwa Vidi ini adalah real business. Nah, kenapa real business? Karena dia mempunyai real project ya. Real projectnya adalah teknologi iklan. Nah, teknologi iklan itu adalah real projectnya, di mana di perusahaan lain biasanya dia mengumpulkan uang dulu baru membuat proyeknya. Tapi di Vidi dia membuat proyeknya dulu, dia jual lebih kurang 2 tahun membangun pondasinya, baru mereka membangun komunitas ya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana caranya kita mendapatkan bayaran. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah proyek, kalau bayarannya yang bayar adalah perusahaan, biasanya bayaran kita pasti terbatas ya. Jadi penghasilan kita pasti terbatas. Tapi di Vidi ini dengan ekosistem yang berjalan, yang selama ini mungkin kita sudah mendengarkan, bayaran daripada Vidi ya, artinya ketika kita mengembangkan startup Vidi, yang membayar kita bukan perusahaan, tapi yang membayar kita adalah masyarakat dunia. Artinya ya, jadi artinya ketika Anda mengerti sistemnya dengan baik ya, Anda
tahu cara mengambil uangnya, maka penghasilan Anda akan unlimited. Ya, luar biasa. Karena saya udah mengikuti sekian banyak perusahaan, ya, boleh katakan ini yang paling dahsyat. Ya, baru saya jalan 1 tahun, sudah membantu banyak sekali orang yang berpenghasilan luar biasa. Buktinya yang di depan ini ya. Dan tadi yang maju ke depan, mungkin satu ruangan ini semuanya sudah menikmati hasilnya. Itu yang sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Jadi itu ya Pak ya, yang melatar belakangi sebenarnya Bapak Bastian. Satu lagi terakhir. Oke. Nah, terakhir kita bisa melihat sosok kepemimpinan yang sangat luar biasa. Mungkin selama ini saya mengikuti banyak leader. Yang biasa saya konsultan, pasti saya didampingin sama leader. Nah, kali ini saya didampingin sama Johan. Saya mendampingin Johan. Jadi ini berbeda ya. Saya melihat sosoknya Johan bukan karena saya memang sekarang di VD terus saya berbicara seperti ini. Karena saya melihat bahwa sosok dari Pak Johan ini dia mempunyai pola pandang yang berbeda ya. Jadi saya melihat beliau mengatasi masalah itu luar biasa. Jadi contohnya seperti ini. Ketika misalkan contoh ya, kenapa banyak perusahaan tidak berhasil? Nah, banyak perusahaan berhasil karena ketika masalah datang, leader itu tidak mampu mengatasinya, maka dia tidak mampu berdiri di atas kesuksesan. Tapi ketika sebuah masalah datang, leader itu mampu mengatasi masalah, maka dia berhak berdiri di atas kesuksesan itu ya. Dan di VD saya melihat sosok Johan itu dia mampu mengatasi masalah dan selalu dia memberikan sebuah ajakan bahwa ketika kita mau berhasil di VD kita harus membangun kebersamaan ya kan, kekompakan. Nah, itu yang luar biasa. Dan ketika ada masalah muncul, biasanya banyak leader langsung dia menuduh perusahaan. Artinya mereka akan mendesak perusahaan. Tapi saya melihat sosok Johan karena saya tiap hari bersama beliau. Beliau telepon ke bos semuanya pun saya sering dekat mendengarnya. Jadi di sini Johan ini mengajak bos itu gimana caranya kita menyelesaikan masalah, bukan mendesak bos untuk gimana harus menyelesaikan masalah. Itu yang luar biasa. Baik, kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk Bapak Bastian.